Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang kita tahu dari agama Zoroaster adalah agama penyembah api. Apakah betul begitu? Coba kita lihat dalam video berikut. Zoroaster adalah agama monoteistik pertama di dunia. Nama Zoroaster sendiri diambil dari Zarathustra sebagai pendiri sekaligus nabi dari agama Zoroaster. Zoroaster lahir di Parsi, tepatnya Iran sekarang. Diperkirakan pengikut Zoroaster sekarang kurang lebih 100.000 sampai 200.000 orang, yang kebanyakan berada di beberapa tempat di Iran dan India. Zarathustra hidup sekitar tahun 600 sebelum Masehi, sezaman dengan Alexander Agung, Pythagoras dan Aristoteles, walaupun banyak yang berpendapat hidup sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Banyak juga ahli-ahli sejarah yang menganggap Zarathustra adalah Iskandar Zulkarnain. Misi ajaran Zarathustra adalah mengembalikan agama yang sejati dengan 3 ajaran, yaitu Humata yaitu pikiran yang baik, Hukata yaitu kata yang baik, Havarsta yaitu perbuatan yang baik. 3 ajaran ini sebagai pemicu etika dan moral dalam kehidupan manusia. Dalam keyakinan agama Zoroaster, Tuhan itu esa yang disebut dengan Ahura Mazda. Ahura Mazda mempunyai sifat-sifat yaitu Maha Pencipta, Maha Bijaksana, Maha Tahu, Maha Melihat, Maha Kuasa, Maha Besar dan Maha Pengasih. Ahura Mazda menciptakan makhluk-makhluk gaib, yaitu makhluk yang baik dan menaati perintah-perintahnya yang disebut Devata, makhluk yang jahat dan memberontak terhadap perintah-perintahnya yang disebut Angromanyu. Ada 2 makhluk gaib yang mencatat perbuatan baik dan perbuatan jahat setiap orang semasa hidupnya. Zoroaster juga meyakini bahwa roh masih berada di tubuh manusia selama 3 hari setelah meninggal dan pada hari keempat harus melewati jembatan Cinfan, yaitu jembatan yang lebih kecil daripada rambut, yang terbentang di atas Gahanama atau api penyiksaan. Orang-orang yang semasa hidupnya lebih banyak melakukan perbuatan jahat, tidak bisa melewatinya dan tergelincir ke dalam Gahanama atau api penyiksaan, dan orang yang perbuatan baiknya dominan akan bisa melewatinya dan akan masuk ke dalam Paradaisa, yaitu tempat yang penuh rahmat. Zoroaster mempunyai kitab suci yang bernama Avesta, yang berarti bacaan. Sekarang ini kitab Avesta hanya terdiri dari 5 bagian, yaitu Yasna, berisi pujaan agama, Visperet, Vendidat yang berisi hukum-hukum agama, Yast yang berisi nyanyian keagamaan, dan Korda yang berisi nyanyian keagamaan singkat. Pada masa Zarathustra antara tahun 660 sampai 583 sebelum Masehi, Avesta terdiri dari 21 bagian. Lenyapnya bagian-bagian yang lain dimulai sejak Alexander Agung menyerang dan menaklukkan Imperium Parsi. Seluruh catatan dan literatur Parsi dimusnahkan. Kitab Avesta pada saat itu hanya ada 2 biji. Yang satu dibakar dan yang satunya dikirimkan kepada Aristoteles di Athena. Setelah Alexander Agung meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, Aristoteles melarikan diri dari Athena. Keberadaan Avesta yang dipegang Aristoteles tidak diketahui keberadaannya. Berselang 400 tahun dari lenyapnya Avesta yang asli, raja dari dinasti Yacacit memerintahkan penyusunan kembali Avesta dan membentuk tim khusus untuk mengumpulkan kepingan-kepingan Avesta dari keluarga tertua di Parsi. Setelah kepingan-kepingan terkumpul, ternyata banyak yang kurang dan tidak bersambung antara kepingan yang satu dengan kepingan yang lainnya. Tim khusus akhirnya membuat ayat-ayat baru untuk menyambungkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Jadi kitab suci Avesta yang dipercaya setelah penyusunan oleh tim khusus bukanlah ajaran keseluruhan dari ajaran Zarathustra. Berikut ini sebagian dari ajaran-ajaran pada zaman Zarathustra, yaitu Ahura Mazda adalah Tuhan yang tunggal, tidak ada sekutu baginya. Meskipun dalam perkembangannya Angromanyu sebagai pesaingnya, api dianggap sebagai simbol keilahian yang juga simbol keilahian dari semua agama samawi. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Benci dengan ciptaan berarti benci dengan penciptanya. Ahura Mazda senantiasa hadir kapanpun dan dimanapun. Hanya pikiran jahat yang dapat memisahkan dengan Ahura Mazda. Ketika terjadi kekacauan dan degradasi moral di dunia, maka Ahura Mazda akan mengirimkan utusan-utusannya untuk menyelamatkan manusia.
Ahura Mazda hanya menerima persembahan dan pengorbanan yang datang dari hati nurani, kata-kata dan perilaku yang tulus. Ahura Mazda adalah tempat berlindung dari mereka-mereka yang lemah dan teraniaya. Kehidupan ini merupakan perjalanan suci ke kehidupan yang paling tinggi. Haturkan rasa syukurmu kepada Ahura Mazda melalui tarikan dan hembusan nafas, karena sebenarnya kita tidak pernah tahu yang mana hentakan nafas terakhir. Doa adalah jalan ke surga dari sang jiwa, yang menumpang pada sayap-sayap yang disebut kata-kata. Meditasi secara hening adalah cara terbaik demi pencapaian pencerahan spiritual. Doa bersifat amat agung, karena doa membuka gerbang-gerbang kuil di dalam diri kita, agar Ahura Mazda berkenan masuk dan hadir. Ilmu pengetahuan adalah sahabat manusia yang amat penting, tidak pernah mengecewakan dan menjadi sahabat setia selamanya. Semua jalan pikiran yang tidak murni, perilaku yang tidak bersih dan kata-kata yang tidak suci berasal dari pengetahuan dan kebijaksanaan yang dangkal. Jangan sekali-kali menghakimi kesalahan tetanggamu. Cobalah selidiki kedalaman dirimu sendiri. Jangan-jangan masih tersembunyi di situ kebusukan-kebusukan yang memalukan. Berpikirlah melalui dirimu sendiri. Jangan melalui orang lain. Bintang-bintang, planet-planet, itu semua tidak menentukan jalan nasib dan kehidupan. Jangan percaya akan kutukan, ilmu hitam, keberuntungan, hari sial dan angka-angka. Itulah sebagian ajaran-ajaran agama Zoroaster. Dalam perkembangannya agama Zoroaster pecah menjadi beberapa sekte, dengan perbedaan yang mendasar antara sekte yang satu dengan sekte yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.